Halo adik-adik, kembali lagi di channel Bahas Soal. Hari ini kita bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ya. Pertidaksamaan nilai mutlak itu kita bahasnya mutlak ya. Adik-adik harus pelajari dulu, tahu dulu dasar mengenai mutlak ya. Mutlak itu ditandai dengan tanda kiri kanan yang berbentuk seperti pipa. Mutlak itu ada dua kemungkinan ya, dia bisa bernilai positif ataupun bernilai negatif ya. Jadi mutlak itu dasarnya cuma ini saja sebenarnya ya. Kemudian untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ada rumusnya ya. Jadi boleh lihat-lihat dulu ini nanti rumusnya. Kemudian kakak akan ajari adik-adik cara mengerjakan soal ya, trik cepat. Trik cepat mengerjakan soal tanpa rumus ya, tanpa rumus. Jadi apa yang perlu adik-adik ingat? Yang perlu adik-adik ingat itu adalah yang tadi kakak bilang. Yang tadi kakak bilang itu adalah mutlak. Di dalam mutlak itu bisa bernilai pos atau negatif ya. Jadi adik-adik cukup menulis plus dan min ya. Kemudian adik-adik tinggal tulis ulang saja ya. Tulis ulang saja. Kemudian cara pekerjaannya itu adik-adik copy paste soalnya ya. Copy paste soalnya. Plus X kurang 1 lebih kecil 2, kemudian nanti adik-adik langsung buat di samping. X kurang 1 lebih kecil 2. Oke. Ini adik-adik boleh, ini min 1 ya. Min 1 berarti pindah jadi 3 ya. Min pindah jadi plus ya. Kemudian ini adik-adik boleh kali masuk, ataupun boleh minnya pindah ke bagian kanan ya. Bagian kanan itu jadinya dia akan lebih besar ya. Karena ibaratnya ini bisa dibilang bagi min 1 ya, bagi kali ya, kali min 1, kali min 1, kali minus berubah tanda ya, kali minus berubah tanda, jadinya dia min 1 ya, min 1. Oke, artinya kita sudah dapat jawaban, adik-adik tinggal gabung ya jawaban tadi, jadi min 1 dan 3. Kemudian adik-adik tinggal lihat saja, ini kan tandanya lebih besar ya, lebih besar berarti ke kanan, kemudian yang 3 itu artinya lebih kecil ya, lebih kecil, kemudian adik-adik tinggal iris saja ya, gabung yang kena 2 kali ya, kena 2 kali berarti jawabannya itu min 1 lebih kecil X lebih kecil 3 ya. Kemudian adik-adik lihat bahwasanya tidak ada sama dengan ya, di soal tidak ada sama dengan, berarti dia adalah bulat kosong. Oke. Jawabannya yang E. Oke, semoga adik-adik paham ya nomor 1. Jadi pengerjaan pertidaksamaan nilai mutlak ini tanpa rumus ya, tanpa rumus. Jadi yang perlu adik-adik pahami itu perlu ingat itu hanya nilai mutlak itu bisa bernilai pos dan negatif saja. Oke. Adik-adik cukup membuat dua cara ya, 2x tambah 5 itu plus positif. Ini tinggal di copy paste aja soalnya, kemudian ditulis lagi minus 2x tambah 5 lebih kecil sama dengan 6, oke. Ini kemudian 2x lebih kecil 1 ya, berarti x itu lebih kecil setengah. Kemudian ini adik-adik boleh pindahkan aja langsung ya, negatifnya pindah ke seberang, tapi dia berubah tanda ya, jadinya min 6 kayak gini. Kemudian 2x lebih kecil berarti min 11 ya, berarti x itu min 11 per 2. Oke, tinggal teman-teman gabung. Ya, tinggal teman-teman gabung saja jawabannya. Kemudian teman-teman lihat yang paling kecil ya, yang lebih kecil kan min 11 per 2, ini karena negatif ya. Kemudian ini setengah. Kemudian adik-adik lihat ya, ini tandanya lebih besar ya, lebih besar berarti ke kanan. Ini lebih kecil ya, lebih kecil berarti ke sini. Jawaban nomor 2 ini berarti min 11 per 2 lebih kecil X lebih kecil setengah ya. Kemudian setelah itu adik-adik lihat ya, ini ada apakah ini harus kita bulat hitam atau bulat hitam ya. Bulat hitam karena alasannya dia ada sama dengan ya. Ada sama dengan, kita bulat hitam otomatis ini harus ada sama dengannya juga ya. Ada sama dengannya juga, sebentar ya. Oke, ini jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sama juga caranya ya, adik-adik tidak perlu hafal rumus ya, adik-adik cuman perlu ingat mutlak itu artinya bernilai positif dan negatif saja ya. Jadi adik-adik
tinggal copy paste soalnya aja. Adik-adik tulis plus di sini, kemudian ini 0,5. Kemudian adik-adik tinggal tulis saja negatif. Tinggal tulis copy paste soalnya. 0,5 ya, 0,5 adik-adik sebenarnya boleh tulis setengah ya. Ini boleh tulis setengah ya. Ini ada beberapa cara ya. Adik-adik boleh dulu kali semua ya, kali semua. Kali ya, ini kali berapa? Ini kali 4 ya, dikali 4 boleh. Kalau dikali 4 berarti semuanya dikalikan 4 ya. Kali 4 dulu, bentar ya. Ini setengah ya, sorry. Tadi setengah ya. Ini semuanya dikalikan 4 ya. Dikalikan 4 berarti 4x per 4 tambah 6. Ini jadinya 2 ya. Ini adik-adik boleh kali masuk, dia jadinya x tambah 24 ya. X tambah 24 lebih kecil 2, berarti x-nya itu min 22 ya. Min 22, kemudian ini sama juga. Nah, ini boleh adik-adik pindah dulu ya, negatifnya pindah ke seberang ya. Pindah ke seberang, dia akan jadi tandanya berubah ya, berubah tanda, kemudian negatif pindah. Ini kemudian adik-adik sama ya, boleh semuanya dikalikan 4. Oke, dikalikan 4, ini jawabannya min 2 ya, min 2, kemudian adik-adik kali masuk. Oke, ini min 2, ini berarti jawabannya itu adalah min 26 ya, min 26. Oke, kemudian adik-adik tinggal iris saja ya, iris jawabannya, yaitu min 26 sama min 22. Kemudian karena dia ada sama dengan, ini berarti bulu hitam ya, hitam. Kemudian adik-adik lihat aja nih, tandanya lebih besar ya, lebih besar berarti ke kanan. Kemudian ini tandanya lebih kecil berarti ke kiri. Setelah itu adik-adik tinggal iris saja ya, iris berarti jawabannya itu adalah min 26 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan min 22. Jawabannya yang D. Jawabannya yang D ya, dodol ya sih. Lanjut nomor 4, sama caranya juga ya, untuk semua soal itu caranya sama, tidak sama mutlak. Itu adik-adik tinggal buat dua kejadian ya, positif 2 kurang x lebih besar 0 ya, kemudian satu lagi negatif ya. Untuk negatif adik-adik harus tulis dalam kurung ya, sama seperti tadi soal-soal yang sudah kakak buat ya. Kakak selalu buat tanda kurung untuk negatif ya. Oke, ini adik-adik tinggal pindah aja ya, duanya pindah ke seberang. Kemudian ingat ya, adik-adik harus ingat sifat pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan kali bagi minus berubah tanda ya, kali bagi minus ya, kali bagi minus berubah tanda ya. Jadi ini harus ini ya, kali bagi minus, karena nih dia kayak gini ya, min 2 bagi min 1. Nah, ini kan dia ada bagi negatifnya. Karena dia ada bagi negatif, dia harus berubah tanda. Adik-adik nanti lihat pengerjaan pertidaksamaannya. Ini jadinya 2 ya. Ini berubah tanda, min bagi min positif. Oke, kemudian ini adik-adik boleh pindah negatifnya ya. Negatifnya pindah, dia tetap ini lebih kecil ya, lebih kecil 0 ya, negatifnya pindah ke sebelah kanan ya. Ini kemudian min x lebih kecil min 2 berarti x lebih besar 2. Oke ya, jadi adik-adik untuk soal nomor 4 itu dia kan sama ya, dia sama, x lebih kecil 2 berarti x lebih besar 2 ya. Nah, otomatis kalau ada ketemu soal kayak gini, berarti kan dia double ya, duanya double, ada ke kiri dan ke kanan ya, satu lebih kecil, satu lebih besar ya. Nah, kalau ada ketemu soal kayak gini, langsung tulis saja x tidak sama dengan 2 ya. Dia artinya jawabannya itu dia tidak boleh 2 ya. Untuk ketemu soal yang kayak gini, dia kembar ya, kembar, satu lebih kecil dan satu lebih besar, dia tidak boleh, dia tidak sama dengan ya jawabannya. Jawabannya yang A. Jawabannya ayam ya adik-adik. Nomor 5, sama juga caranya, adik-adik tinggal buat dua kejadian ya, buat dua kejadian. 3 kurang 5x lebih kecil 1 ya, lebih kecil 1, lebih besar 1.
Kemudian satu lagi buat lagi ya, ya ingat ya, untuk adik-adik harus ingat untuk negatif itu adik-adik usahakan dia dalam kurung ya, dalam kurung ini negatifnya boleh pindah, jadinya kayak gini ya, dia berubah tanda. Kemudian min 5x lebih kecil min 4 ya, min 4 berarti x lebih besar ya, karena berubah tanda lagi karena sifat ketidaksamaan ya, kali bagi negatif berubah tanda. Min 5x ini lebih besar, 1 kurang 3 min 2 ya, berarti x lebih kecil 2/5 ya. Oke, kemudian adik-adik tinggal buat garis bilangan ya, garis bilangannya kemudian tulis aja 2/5 sama 4/5 ya, mana yang lebih kecil itu di sebelah kiri ya. Kemudian adik-adik tulis ya, ini dia lebih besar ya, lebih besar, 1 lebih kecil ya. Berarti jawabannya yang A. Jawabannya yang A ya, X lebih kecil 2/5 atau X lebih besar 4/5. Oke. Dari ini sudah 5 soal yang kakak bahas ya. Semoga adik-adik bisa mengerti ya. Jadi pengerjaannya super gampang ya. Adik-adik tidak perlu menghafal rumus, adik-adik cuma ingat sifat mutlak ya. Sifat mutlak itu bisa jadi 2 kejadian. Jadi adik-adik sudah bisa mengerjakan kesamaan mutlak. Oke. Untuk yang soal yang kayak gini gimana? Sama juga caranya. Adik-adik tinggal buat 2 kejadian aja ya. Lebih kecil 1 dan satu lagi ini yang bernilai positif ya. Ini bernilai positif, satu lagi yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif usahakan dia dalam kurung ya. Kemudian adik-adik tinggal pindah aja ya, pindah negatifnya ke bagian kanan ya. Tapi kalau pindah dia berubah tanda ya. Kenapa berubah tanda? Tadi udah kakak bahas ya, karena dia kali min 1 ya, kali min 1, kali bagi negatif berubah tanda itu ada sifat dari ketidaksamaan ya. Kemudian minnya pindah jadi tambah 3 ya, min 1 tambah 3 jadinya 2 ya, berarti X lebih besar 1. Ini kemudian adik-adik tulis 2X ini plus ya, jadinya 2. Oke, kemudian adik-adik tinggal gabung aja ya, iris, gabung jawabannya 1, 2, kemudian dia lebih besar, 1 lebih besar, 1 lebih kecil. Oke, jawabannya 1 lebih kecil X. Oke, jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Jadi udah paham ya, ini kemudian lanjutannya sama juga ya, caranya sama. Adik-adik tinggal buat plus dan negatif ya, buat 2 kejadian. Ini negatif X kuadrat tambah 2X kurang 2 ya. Jadi ini kakak nanti ada bahas sekitar 10 soal ya, 10 soal untuk adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami ya. X kuadrat tambah 2X kurang 2 ini bisa 2. Oke, adik-adik tinggal buat 2 kejadian, 1 plus dan 1 negatif ya. Kemudian ini adik-adik pindah aja ya, min 4. Kemudian ini karena kan dia ada tanda negatif ya di sini. Biasanya kalau kayak gini dia difaktor ya. Kalau difaktor karena ada negatif, biasanya kita kali min 1 ya. Kali min 1 ini jadinya X kuadrat kurang 2X tambah 4, ini jadinya lebih besar. Tandanya balik ya, tanda balik. Kemudian ini kita tes ya, bisa faktor atau enggak ya. Nah, dari sini kita lihat kalau ini ada kemungkinan nggak bisa difaktor ya. Tidak bisa difaktor ya. Ini tidak bisa difaktor, artinya dia bernilai definite ya. Ini nanti adik-adik cari D-nya ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4C. Ini ada definite, ini definite positif ya. Definite positif adik-adik cari pakai ini rumus ini ya. Min 2, min 4. Definite positif ya, kita dapat D-nya negatif, A-nya lebih besar 0, kemudian D lebih kecil 0. Dia definite positif. Ini 4 kurang 16 ya, min 12 ya, dia definite positif. Nanti ini nggak ikut ya, dia TM. Nah, untuk yang ini kita kali masuk X kuadrat min 2X plus 2.
Kemudian ini jadi kayak gini aja ya, karena 2-nya mati. Kemudian x kurang 2, oke, x0, x2, kemudian adik-adik tinggal kakak kayak mana caranya kalau yang kayak gini. Dia tadi ada definite positif ya, definite positifnya nggak ikut nanti ya, jadi yang kita ikut hitung dia cuman yang ini ya, yang jawaban ini aja. Jawaban ini adik-adik tinggal tulis aja 0, 2. Kemudian ini kita harus tentukan plus min plusnya ya. Plus min plus itu kita lihat dari yang terakhir ya. Yang terakhir kita buat, adik-adik lihat aja di tandanya ini. Tandanya ini kan positif. Tanda positif menandakan di sini kita mulainya plus. Kakak kayak mana kalau di sini negatif? Kalau di sini negatif, kita startnya di sini negatif ya. Kita startnya biasanya di bagian kiri ya. Bagian kanan, sorry. Kita bagian kanan, mulai dari bagian kanan ya. Jadi karena di sini plus min plus ya. Jadi kalau di sini min plus min ya. Oke. Setelah itu adik-adik tinggal lihat tandanya. Tandanya dia tanda lebih kecil ya. Tanda lebih kecil berarti kita ambil yang tanda negatif ya. Berarti jawabannya itu adalah 0 lebih kecil x lebih kecil 2. Oke, jawabannya yang D. Oke, itu caranya pun super gampang ya, super gampang adik-adik. Untuk nomor 8 itu cara buatnya pun sama ya, seperti soal-soal sebelumnya. Adik-adik tinggal buat 1 plus dan sebagainya aja ya. 1 plus dan 1 min. X kuadrat kurang X kurang 2 itu lebih kecil 4 ya. X kuadrat kurang X kurang 6 lebih kecil 0. Ini X kurang 3, X tambah 2. Ini min 2 ya. Jadi ini boleh buat garis bilangan ya. Garis bilangannya itu adalah min 2 sama 3. Kemudian lebih kecil berarti adik-adik ambil yang bagian tengah. Kemudian kalau yang ini itu X kuadrat kurang X. Ini berapa nih? Oh ini sorry. Oh ya, ini yang ini itu adik-adik kan harus pindah dulu ya. Pindah negatifnya itu ke bagian kanan ya, kayak gini. Ya. Jadinya X kuadrat kurang X. Ini min pindah jadi plus 2 ya. Plus 2. Nanti ada tes ya. Jadi ini ada yang nanti tidak bisa difaktor ya, kayak gini. Dia tidak bisa difaktor, itu dia definite positif. Biasanya kalau kayak gini dia nanti nggak ikut ya, alias TM. Ya, jadi kalau dia nggak bisa difaktor, itu kita ambil yang ini aja, yang ini tadi. Oke, jadi berarti jawabannya itu yang ini ya. Kita karena nggak pakai ya, kita nggak pakai karena yang ini TM, kita langsung ambil jawabannya itu adalah min 23 ya. Yang bagian tengah ini berarti jawaban min 2 lebih kecil X lebih kecil 3 atau min 2,3 ya jawabannya. Dia yang mau bentuk notasi ya, bentuk notasi berarti jawabannya yang B. 9. Kalau adik-adik ketemu, untuk kalau adik-adik ada ketemu soal kayak gini, ini mutlaknya ada 2 ya. Ada 2. Kalau ini bisa dipindahkan ke bagian kanan, adik-adik harus pindah ke bagian kanan. Jadi dia ganti jadinya kayak gini. X tambah 8. Tandanya itu tetap. Kemudian 3X kurang 4 nih. Kemudian mutlak ya. Mutlaknya tetap ditulis ya. Kemudian dia kayak gini. Berarti ini ibaratnya dia ada 2 mutlak ya, mutlak kiri dan kanan ya. Mutlak kiri kanan itu pengerjaannya beda dengan soal-soal sebelumnya ya. Soal nomor 1 sampai 8 itu beda pengerjaan karena mutlaknya itu hanya di bagian kiri ya. Kalau adik-adik lihat, dia mutlaknya hanya di bagian sebelah kiri ya. Nah, untuk nomor 9 itu cara pengerjaan itu harus di mutlak kiri kanan ya. Mutlak kiri kanan. Adik-adik boleh misalkan dulu juga ya. Jadi kita buat pemisalan dulu. Pemisalan ya. Misalkan itu X tambah 8 itu sama dengan A, kemudian 3X kurang 4 itu sama dengan B ya. Jadi pemisalan dulu. Pemisalan. Ini B kuadrat ya. Setelah itu adik-adik aljabar ya. Aljabarkan. Aljabar itu ini A tambah B, A kurang B ya. 1 tambah 1 kurang. Kemudian adik-adik tinggal masukkan AB nya aja. X tambah 8
tambah X tambah 8 tambah 3X kurang 4. Kemudian X tambah 8 ini kali masuk langsung ya minusnya ya. Kali masuk, kemudian lebih besar sama 0. Ini kemudian adik tinggal tambahkan aja. Ini kemudian jadinya min 2X tambah 12 ya. Oke, ini kemudian 4X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian satu lagi min 2X sama dengan min 12. Berarti ini jawabannya 6 ya. Kemudian ini jawabannya itu min 1. Kemudian adik-adik tinggal buat garis bilangan. Garis bilangannya min 1, 6. Kemudian adik-adik tinggal lihat tandanya aja ya. Tandanya itu adalah lebih besar ya. Lebih besar berarti menandakan di sini. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu ya. Kita lihat dulu yang paling terakhir ya. Untuk membuat garis bilangan, cara pengerjaan garis bilangan itu kita harus lihat dulu faktor yang paling terakhir ya. Di sini kita lihat dia ada minus ya. Di sini ada minus dan di sini positif ya. Plus kali min itu dapatnya min ya. Plus kali min jadi min plus min ya. Kita harus hati-hati ya. Kemudian kita ambil yang lebih besar, berarti kita ambil yang bagian tengah. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Ini C, dia ada minus ya. Jawabannya yang C. Jadi jawabannya itu adalah min 1 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 6. Kemudian kita boleh hitam ya. Ini adalah bulat hitam. Kenapa bulat hitam? Dia ada sama dengan. Oke, ini nomor 9. Untuk nomor 10, cara pengerjaannya kayak mana? Cara pengerjaannya mirip dengan nomor 9 karena dia ada mutlak ya. Mutlaknya itu dia ada di bagian kiri dan bagian kanan ya. Cara pengerjaan ini adik-adik harus sekali masuk dulu ya. Jadinya 2X kurang 2, mutlaknya adik-adik tulis kembali ya. Untuk mutlak kiri dan kanan pengerjaannya adik-adik harus dikuadratkan. Tinggal dikuadratkan saja. Kemudian adik-adik tinggal buat pemisalan ya. Buat pemisalan sama juga caranya adik-adik buat kayak gini. Ya, kemudian setelah itu tinggal masukkan aja A sama B-nya. Selesai, nanti masukkan 2X kurang 2. 2X kurang 2, kemudian tambah X tambah 2 ya. Kemudian ini kita kurung, satu kurung, dan satu lagi 2X kurang 2 dikurang ya. Ini adik-adik boleh langsung kali masuk ya minusnya. Atau ada adik tulis dulu ya. Tulis dulu boleh ya, biar nggak silap ya. Boleh, ini lebih kecil 0. Ya, ini nanti 2X kurang 2 min X min 2 ya. Ini jadinya 3X saja. Min 2 mati ya. Ini jadinya 3X, kemudian X min 4 ya. Oke, jadinya X sama dengan 0, kemudian satu lagi itu X sama dengan 4. Kemudian adik-adik tinggal buat garis bilangan. Garis bilangannya itu kita ambil yang paling terakhir ya. Paling terakhir adik-adik harus tinjau dulu. Ini pos plus sama plus ya. Plus berarti plus min plus ya. Caranya untuk membuat garis bilangan itu adik-adik harus lihat dulu ini ya, positif dikali positif berarti baru nilai positif, berarti kita mulainya positif. Kalau misalnya ada jawabannya negatif di sini, berarti ini min plus min kalau misalnya. Oke, kemudian kita ambil yang lebih kecil ya, lebih kecil berarti tandanya ini, berarti jawabannya yang C. Oke. Lanjut nomor 11 ya. Nomor 11 caranya pun super gampang ya. Tapi kita lihat dulu mutlaknya cuma ada satu ya. Kalau mutlaknya satu itu cara pengerjaannya mirip dari nomor 1 sampai 8 ya. Itu caranya mirip gini. Ya, kita tinggal buat. Mutlak itu menandakan bahwasanya dia bisa bernilai positif ataupun negatif ya. Caranya gampang. Ini adik-adik tinggal buat satu plus dan satu negatif ya. Kemudian tujuan utamanya itu kita harus membuat X-nya itu jadi sendirian ya. X-nya jadi sendirian, otomatis kita harus tambah 3 ya. Kalau ditambah 3 jadinya 3 nih. Kemudian kalau kita tambah 3 jadinya 6 ya. Kemudian kalau yang ini kita boleh kalikan minusnya dulu ya. Min X plus 3, kemudian ini jadi 3, kemudian ini adik-adik boleh, ini kalau ini 3 harus dihilangkan jadi kurang 3 ya. Kurang 3 berarti 0 kurang 3, kemudian ini min X, kemudian kalau kurang 3 jadi yang 0, ini min 3, ini min X.
Kemudian adik-adik boleh kali negatif ya. Kok kali negatif dia akan berubah tanda ya, berubah tanda, kemudian kita balikkan lagi ya. Kita balikkan lagi, ini sama dengannya itu dia di 0 ya. Oke, kemudian adik-adik boleh buat garis bilangan ya. Garis bilangannya itu dia ada angka apa aja, ada angka 0, 0, ada 0, 3, dan 6 saja ya. Ada 0, 3, 6, kemudian 0, 3, ada 0, 3, kemudian 3, 6 ya. Ini kita arsir aja, berarti jawabannya itu adalah 0 lebih kecil. Berada di antara ya. Kita cara bacaan di antara 0 sampai 3, kemudian di antara 3 sampai 6. Kemudian kita lihat untuk 0 dan 6, kita boleh bulat hitam ya. Kita bulat hitam untuk 0 dan 6-nya itu karena dia ada sama dengan ya. Sama dengan jawabannya itu yang B ya. Semoga adik-adik paham dan bisa bermanfaat untuk adik-adik yang 11. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 caranya itu sangat super gampang ya, super gampang karena dia mutlaknya cuma 1 ya. Oke, adik-adik ingat seperti yang tadi. Kalau misalnya mutlaknya cuma 1, adik-adik buat dia jadi 2 ya. Buat jadi 2 yaitu 1 plus dan 1 negatif. Oke, berarti kita boleh buat x kuadrat kurang 2 min 6 tambah 2x ya. Adik-adik tinggal copy paste soalnya. Kemudian yang satu lagi itu adik-adik boleh tulis kembali x kuadrat kurang 2. Bedanya itu dia ada negatif ya. Di sini dia positif, di sini dia negatif. Min 6 tambah 2x. Adik-adik kopas saja soalnya. Kemudian adik-adik tinggal buat kembali aja seperti biasa. Ini min 8. Kemudian ini adik-adik susun ya. Susun kembali jadi cantik. Kemudian difaktorkan ya. Adik-adik faktorkan. Ini berarti jawabannya min 4 dan satu lagi adalah 2 ya. Kemudian adik-adik boleh buat garis bilangannya. Garis bilangannya berarti plus min plus ya. Plus min plusnya itu karena plus ya. Ini plus adik-adik cek dulu ya. Plus berarti positif dikali positif menghasilkan positif ya. Oke, plus min plus. Kemudian dia mau tandanya yang lebih kecil. Kita ambil ini. Kemudian ini adik-adik boleh kali masuk. Min x kuadrat plus 2 min 6 tambah 2x lebih kecil 0. Kemudian ini boleh adik-adik semuanya. Bentar ya, kita buat kayak gini dulu. Kemudian adik-adik boleh kali negatif 1 jadi x kuadrat min 2x plus 4 ya. Adik-adik tes faktor ya. Kalau misalnya ini tidak difaktorkan, itu artinya dia definite positif dan artinya tidak memenuhi ya, tidak ikut ya. Kalau misalnya tidak bisa difaktorkan, dia tidak ikut nantinya, dan nantinya yang kita ambil itu jawabannya yang ini aja nanti. Min 42 ya. Min 42 ya, yang kita ambil jawabannya itu yang ini aja. Berarti min 42 kemudian kayak gini, kemudian kita arsir aja, kemudian kita cek ya, dia bulat kosong ya, karena tidak ada sama dengan, berarti jawabannya yang dodol ya, jawabannya di. Semoga yang tadi kakak bahas itu dapat membantu adik-adik dalam mengerjakan soal-soal adik-adik di sekolah. Terima kasih banyak, tentu terus nonton video kakak berikutnya. Terima kasih banyak, thank you.